Classification merupakan salah satu contoh dari metode analisis data. Classification adalah teknik di mana kita bisa mengkategorikan data ke dalam sejumlah kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari klasifikasi adalah untuk membantu praktisi data dalam menentukan kelas atau kategori dari data baru berdasarkan karakteristik data yang telah ada sebelumnya. Klasifikasi tidak hanya bisa dilakukan di data yang terstruktur, namun juga bisa digunakan untuk data yang tidak terstruktur. Classification juga merupakan salah satu algoritma machine learning yang bersifat supervised learning, di mana data akan dikelompokkan berdasarkan label yang ada. Beberapa contoh metode yang termasuk classification adalah logistic regression, naive Bayes, key nearest neighbors, decision tree, random forest, support vector machine, dan lain-lain. Nah, di dalam classification ada beberapa istilah yang sering digunakan. Apa saja sih? Odds merupakan peluang terjadinya sebuah kejadian dibandingkan kejadian lainnya. Umumnya rumus untuk mencari nilai odds adalah P dibagi 1 dikurang P. P di sini merupakan peluang untuk kejadian yang terjadi sehingga untuk kejadian lain bisa didapatkan dengan cara mengurangi 1 dengan P. Perbandingan antara dua odds disebut sebagai odds ratio. Sementara scaling merupakan cara untuk menyamakan skala dari beberapa variabel yang berbeda sehingga antara variabel yang satu dengan yang lain memiliki skala data yang seimbang. Class imbalance sendiri merupakan keadaan di mana jumlah observasi antara kelas tidak seimbang. Hal ini bisa membuat model cenderung memilih kelas yang dominan sehingga akan mempengaruhi performa dari model yang ada. Dalam pembuatan model classification, kita membutuhkan data train dan juga data testing. Proses membagi data menjadi data train dan testing disebut dengan cross validation. Data train sendiri merupakan data yang digunakan untuk melakukan pembelajaran atau proses melatih model agar dapat mengetahui data seperti apa yang masuk ke label tertentu. Sementara data testing digunakan untuk menguji seberapa jauh model mampu memprediksi data baru untuk masuk ke dalam label yang telah ditentukan. Null defined sendiri merupakan nilai yang menunjukkan seberapa mampu model memprediksi target variabel berdasarkan nilai intercept-nya. Sementara residual defines digunakan untuk menunjukkan seberapa mampu model memprediksi target variabel berdasarkan intercept dan semua prediktor yang digunakan. Kemudian untuk MLE merupakan singkatan dari maximum likelihood estimation, di mana MLE ini merupakan salah satu pendekatan statistika untuk mengestimasi parameter pada model logistic regression. Sigmund function merupakan fungsi yang dapat digunakan untuk mentransformasi nilai prediksi ke nilai peluang, di mana nilai peluang berada di rentang 0 sampai 1. Kemudian perfect separation merupakan proses yang terjadi ketika variabel hasil memisahkan variabel prediktor atau kombinasi variabel prediktor sepenuhnya. Sementara
Overfitting adalah keadaan di mana model yang ada hanya mampu memprediksi dengan baik di data train. Ketika dicoba untuk memprediksi data tes, hasilnya tidak sebaik ketika digunakan untuk memprediksi data tes. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi pada Python dengan menggunakan Google Colab, di mana pertama dan terlebih dahulu kita melakukan import library yang kita butuhkan dalam menganalisa dataset dengan menggunakan metode classification yang telah kita pilih. Di sini kami menggunakan dataset yang kami dapat dari Kaggle, merupakan dataset yang berjudul Student Performance, di mana dataset tersebut berisi gender, race, parental level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score, dan juga writing score. Dan juga kita melakukan import library dengan menggunakan classification report dan juga import trend test split, karena kita di sini menggunakan classification dan juga bakal memperhatikan kepada nilai tes dan juga nilai trend. Selanjutnya kita melakukan label encoding pada fitur-fitur yang ada pada dataset tersebut, di mana label encoding mengacu pada proses transformasi label kata menjadi bentuk numerik. Dalam hal regresi, jika menurut variabel kategori dan nilainya tidak bisa difaktorisasi dalam bentuk lingkatan, dilakukan proses dummy. Setiap nilai di dalam variabel itu menjadi nilai variabel lainnya. Dan kita juga melakukan binding, di mana binding adalah sebuah proses untuk pengelompokan data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut bin berdasarkan kriteria tertentu. Di sini kriteria pengelompokan terdapat 5, yaitu skip class, sleeping in class, NPC, good student, dan juga lord. Dan kita juga melakukan train dan juga tes kepada dataset tersebut dengan menggunakan test size sebesar 0,5 dan juga random state sebesar 0, di mana kita lakukan print classification report test prediction, di mana good student mendapatkan precision sebesar 0,76, recall sebanyak 0,87, F1 score sebanyak 0,81 dan juga support sebanyak 245. Dan begitu selanjutnya untuk melihat sebesaran precision, recall, F1 score, support pada Lord, NPC, skip class, dan juga sleeping in class. Dan nilai akurasi yang kita dapat pada test prediction sebesar 0,716. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa pada sebuah kasus di mana student ini memiliki beberapa kriteria dengan gender woman, race-nya itu adalah grup D, parental level of education-nya adalah associate degree, lunch-nya standard lunch, test preparation course-nya adalah non-preparation, reading score-nya sebesar 60 dan juga writing score-nya sebesar 90, di mana kita akan mencari dan menentukan student tersebut termasuk ke dalam kriteria atau pengelompokan tipe di mana dan di kelas apa, seperti itu. Nah, dengan beberapa kriteria yang telah kita analisa, terdapat bahwa si student tersebut termasuk kepada good student dengan beberapa kriteria yang telah kita tentukan di awal, maka pengelompokan yang dapat dilakukan adalah student tersebut termasuk kepada good student.